Berikutnya, kita menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Zainul Anwar, MPSI, Psikologi, selaku Wakil Ketua Asosiasi Psikologi Islam Jawa Timur, sekaligus Wakil Dekan 3. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. La haula wala quwata illa billah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk diskusi bersama, untuk berbagi ilmu. Semoga nanti kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa bisa lebih bersyukur, gitu ya. Ada Bapak M. Salis PSD yang kebetulan beliau adalah dekan dari Fakultas Psikologi dan sekaligus Ketua HIMSI Malang, gitu ya. Yang saya ucapkan terima kasih juga pada pihak sekolah ya, yang alhamdulillah bersedia hadir juga sebagai moderator. Semoga nanti bisa menambah lebih semarak acara ini dan juga menambah gayengnya webinar pada pertemuan kali ini, serta narasumber yang juga salah satu dosen pengampu dalam bidang psikologi Islam, Ibu Rizky, yang sudah meluangkan waktu juga untuk webinar pada sore hari ini. Saya mewakili dari Fakultas Psikologi dan Asosiasi Psikologi Islam yang kebetulan beliau-beliau para ketua belum bisa hadir, dan Pak Dekan kebetulan juga menjadi narasumber dalam webinar kali ini, gitu ya. Ada beberapa hal yang ini sangat penting agar semoga acara ini nanti bisa terus berlanjut, ya. Karena dengan melakukan berbagai kerjasama akan meningkatkan silaturahmi kita, ya, dengan bersilaturahmi meskipun dengan virtual seperti ini, paling tidak secara psikologis ya bisa mempertemukan kita meskipun secara fisik kita jauh, namun secara psikologis kita akan lebih dekat, gitu ya, karena bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan para narasumber dan para peserta webinar pada sore kali ini. Temanya sangat menarik sekali, kebersyukuran yang kaitannya dengan kesehatan mental, dan ini sangat erat dengan fenomena yang sekarang melanda negara kita, ya, melanda dunia terkait dengan pandemi, gitu ya. Karena tidak sedikit yang juga mengeluhkan, ya, kalau kita mencoba untuk merefleksikan pada diri kita, sebenarnya kita itu lebih banyak bersyukur atau mengeluh, gitu ya. Dan sudah dinaskan ya dalam Al-Quran bahwasanya siapa yang banyak bersyukur pasti akan ditambahkan nikmatnya. Dalam konteks psikologi tentunya dalam psikologi Islam itu ada yang namanya terapi bersyukur, gitu ya, terapi bersyukur. Dan nanti akan banyak diuraikan secara detail oleh para narasumber seperti apa sih bersyukur dalam konteks psikologi yang bisa meningkatkan kesehatan mental kita, ya. Karena mungkin secara dogmatik, gitu ya, kita sudah sering sekali mendengar bahwasanya siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, gitu ya, akan ditambahkan nikmatnya. Secara bahasa, syukur itu tentunya dari bahasa Arab ya, meskipun dari bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa Arab ya. Maknanya sangat dalam sekali ya, karena dalam bahasa Arab syukur itu memiliki makna membuka atau terbuka ya. Lawan katanya itu adalah kufur ya, atau tertutup ya. Tentunya dari makna kata dasar bahasa itu bisa kita maknai lebih dalam ya, sebagaimana dalam
Al-Quran ayat surat yang pertama kali sering kali kita baca dalam sholat itu adalah Alhamdulillah, gitu ya. Itu diawali dengan syukur, gitu ya, karena juga memiliki makna memuji, ya, memuji. Artinya kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bersyukur, ya, dengan selalu mengucapkan Alhamdulillah, yang levelnya itu level dalam konteks lisan, karena banyak cara kita melakukan kebersyukuran, ya, bisa lisan, tindakan, dan seterusnya. Nanti akan diuraikan lebih detail oleh para narasumber. Nah, semoga dengan adanya webinar kali ini senantiasa bisa meningkatkan rasa syukur kita, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan demikian bisa juga meningkatkan iman dan takwa kita sehingga kita akan lebih dekat, ya, dengan Allah, dengan Tuhan kita. Kalau kita sudah lebih dekat dengan Tuhan kita, maka apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu sudah tidak lagi menjadi ada batasan dalam diri kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktunya cukup singkat, ya, dan semoga nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada webinar kali ini. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita senantiasa bisa bersyukur. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Zainul Anwar. Selanjutnya kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sebelumnya acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Supriyanto, SPDI MPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Malang yang lahir di Ngawi tanggal 24 April tahun 1990. Riwayat pendidikan beliau S2 Manajemen Pendidikan Islam IAIN Surakarta. Aktivitas beliau saat ini yang pertama dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyaan atau AIK di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua, sedang berjalan kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Malang. Karya-karya beliau, yang pertama, 22 kotak sutra untuk 22 mutiara, yaitu buku kumpulan adab. Yang kedua, Pendidikan Bermutu Abad 21, yaitu tentang konsistensi dan komitmen membangun sekolah bermartabat. Kepada Bapak Supriyanto, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih saudara MC Bu Adi Wabrianti Safitri SPD. Kemudian pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Zainul Anwar selaku ini ya dari pengurus Imam Mursi, kemudian selaku narasumber pertama dan juga Bu Rizky Susanti selaku narasumber kedua. Baik, untuk mengawali diskusi pada webinar nasional sore hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengiyakan tawaran pertama dari panitia ya, dalam hal ini Fakultas Kedokteran yang dekat banget sebenarnya dengan UMM selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Tetapi selama 5 tahun itu juga nampaknya komunikasi ini agak tersendat. Ya, jadi mungkin momentum ini adalah momentum CLBK begitu kira-kira. Jadi reunian kita. Nah, semoga dengan adanya komunikasi di awal ini
webinar nasional yang diselenggarakan oleh kedua lembaga ini menjadi momentum untuk menjembatani komunikasi yang berikutnya. Kemudian saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Zainul Anwar ya tentang terapi syukur ya. Barangkali hari ini kita akan diterapi bersama. Ada ratusan peserta webinar yang ikut ini yang akan diterapi tentang syukur ya, bagaimana menjadi dengan syukur, kemudian sehingga kesyukuran ini menjadi obat dari mental kita yang mungkin agak sakit, gitu kira-kira. Terlebih dari adanya pandemi COVID-19 ini. Gitu. Mengutip dari ayat yang disampaikan oleh Ustazah Laili tadi ya, saya menangkap begini, syukur ini jadi kalau kita mau bersyukur, sesungguhnya syukur itu dari kita sendiri sesungguhnya. Jadi kalau kita mau bersyukur itu bukan kembali kepada siapa-siapa, tapi kembali ke kita. Nah, pertanyaannya adalah yang kita hadapi sekarang ini, ada pandemi ini, kita sedang bersyukur atau justru sedang kufur atau mengeluh begitu kira-kira. Jadi kalau kita mengutip ayat di Al-Insyirah itu ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi setiap adanya musibah, kesulitan, itu pasti juga dibarengi dengan kemudahan. Nah, kemudahan ini muncul ketika kita bisa mengambil hikmah dari setiap musibah itu. Nah, pertanyaannya, kita telah berhasil mengambil hikmah apa belum dari segala musibah yang kita alami dalam konteks saat ini adalah pandemi inilah kira-kira begitu. Sesungguhnya kita perlu mensyukuri beberapa hal ya adanya pandemi ini. Yang pertama, dengan adanya pandemi ini kegiatan semacam ini jadi lebih efektif dan efisien. Kita membayangkan dulu ketika mengadakan webinar nasional atau seminar nasional itu berapa biaya yang kita keluarkan. Karena begitu. Sekarang kita dengan mudahnya dengan panitia yang jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi kita bisa mengadakan agenda levelnya nasional kira-kira. Kemudian yang kedua adalah tadi di chat saya baca ada yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini juga bersyukur. Kalau dulu kita tidak bisa itu mengikuti kegiatan seminar semacam ini di perjalanan itu tidak bisa. Sekarang bisa sambil nyetir mobil, sambil perjalanan kemana kita bisa mengikuti dan dapat ilmu yang sama. Saya kira itu kebersyukuran saya kira. Kemudian dalam konteks kesehatan mental, khususnya dalam lingkup pendidikan begitu. Jadi beberapa waktu yang lalu kami SMP 22 Malang itu pernah melakukan survei kepada lebih kurang 200 wali siswa. Jadi kita berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang pembelajaran daring di rumah selama pandemi ini. Jadi secara umum mereka ternyata ambyar, saudara sekalian ya. Jadi ambyar dalam artian mereka curhat, sulit sekali ya Pak ternyata mendidik anak itu. Sulit sekali ya Pak ternyata anak saya diatur di rumah begitu. Dan rekomendasi mereka tetap Nuril menjadi idola, begitu kira-kira. Nah ini berarti ada persoalan di mental, kira-kira begitu. Saya tidak mengatakan tidak sehat mentalnya, tapi ada semacam persoalan gitu. Nah siapa tahu dari sini kita bisa mengikuti terapi syukur yang disampaikan oleh kedua materi. Itu sedikit mengantar. Kemudian nanti di akhir setelah kedua narasumber menyampaikan materinya akan dibuka sesi tanya jawab langsung untuk ditulis di kolom chat itu ya, nanti kami bacakan gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu saya kira kita lanjut ke narasumber saja. Saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae dari pemateri. Narasumber pertama Bapak Muhammad Salis Yuniardi, MPSI PhD psikolog, bidang keahlian psikologi klinis, yakni psikopatologi dan substance use, dan psikologi lintas budaya. Riwayat studi S1 psikologi Universitas Airlangga Surabaya, S2 jurusan yang sama psikologi di Universitas Indonesia, S3 juga mengambil jurusan yang sama yakni psikologi di Institute of Neuroscience Newcastle University UK. Kemudian karya buku yang pernah dilahirkan adalah Psikologi Lintas Budaya yang diterbitkan oleh UMM Press. Kemudian untuk pemateri berikutnya mohon maaf, itu Ibu Rizky Susanti SPSI MSI. Dia lahir di Surabaya
11 Mei tahun 1989, yang hampir seumuran dengan saya kira. Jadi saya lebih muda. Riwayat pendidikan S1 Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian S2-nya mengambil kajian Islam dan Psikologi SKSG di Universitas Indonesia. Kemudian aktivitas saat ini beliau sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian yang kedua juga menjadi anggota bidang pengembangan keilmuan Asosiasi Psikologi Islam di Jawa Timur. Tidak panjang lebar pengantar dari moderator, saya kira pemateri yang dahsyat ini sudah siap menyampaikan paparan materinya. Kita saksikan bersama-sama. Nanti kami mohon untuk beberapa materi menyampaikan masing-masing materi maksimal 30 menit. Pemaparan materi nanti kita sambung untuk diskusi begitu. Terima kasih. Kami persilahkan kepada materi pertama Bapak Muhammad Salis. Kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Supriyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassabi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih sekali untuk terkhusus Bapak Supriyanto ya, dan juga panitia baik dari API maupun dari Imam Mubsi ya. Luar biasa sekali. Saya mungkin cerita ini sebenarnya awal mulanya itu kan saya membantu Mbak Rizky saja untuk pengabdian masyarakatnya ya. Ya sudah, yuk kita buat acara saja sederhana ya. Kalau dulu awalnya rencananya mau offline dulu dengan Madiun ya, karena kita belum pernah jalan-jalan ke Madiun ya. Namun karena pandemi kita kemudian kesibukan, terus kemudian kemarin ya sudah kita laksanakan ya. Alhamdulillah dengan dibantu Pak Supriyanto, kemudian dibantu oleh teman-teman API dan Imam Mubsi, acara ini terselenggara dan luar biasa sekali ya. Saya nggak mengira pesertanya sampai 230 lebih ya. Nah, padahal saya sudah bilang ke Mbak Rizky, ya sudah kita adakan saja pembicara pesertanya 15 nggak apa-apa, yang penting ilmunya bermanfaat. Jadi terima kasih sekali ini ya. Dan yang kedua saya mohon maaf ini mungkin juga materinya tidak terlalu lama, nanti banyak tanya jawab saja ya, karena saya akan memberikan gambaran umum saja tentang apa itu kesehatan mental dan gangguan mental ya. Dan kebetulan saya juga ini sambil nguji tesis, jadi nanti nggak bisa lama-lama ya. Fokusnya kita buat ke Bu Rizky saja ya, tentang kebersyukuran. Namun sebagai pengantar saya sampaikan bahwa jika Bapak Ibu semua yang terutama dari dunia pendidikan ya ingin bekerja sama dengan kami untuk selanjutnya mengadakan tersendiri acara seperti ini dan lebih dalam, misalnya tentang identifikasi tentang kesehatan mental, pengembangan penanganan pada anak-anak yang bermasalah, baik dalam perspektif secara umum ataupun secara khusus pendekatan-pendekatan Islam, ya, mohon jangan segan untuk menghubungi kami. Insya Allah kami siap membantu. Apalagi kalau model acaranya online begini ini nggak usah pakai biaya besar ya. Yang penting ada kuota, insya Allah lancar. Jadi tidak akan ditarik biaya. Tidak hanya SMP 2 Muhammadiyah ya. Termasuk SMP 2 Muhammadiyah pun kalau seperti tadi agar CLBK-nya semakin romantis, mau dilanjutkan lagi dengan yang lebih mendalam, lebih targetnya skill, boleh ya. Kita akan siap karena memang prinsip di dalam Islam, di dalam Muhammadiyah juga sama, bahwa sebaik-baik manusia itu jadi yang bermanfaat ya. Jadi insya Allah jangan khawatir soal biaya dan sebagainya, kita itu nggak ada pikiran sama sekali itu. Ya. Selanjutnya terkait dengan topik hari ini saya akan berbicara tentang kesehatan mental di dunia pendidikan. Ya. Mohon izin untuk saya share screen. Ya. Ini saya mungkin tidak lebih dari 10 menit ya. Nah, semoga sudah terlihat ya. Nah, di sini ya. Terkait dengan mengapa kesehatan mental itu penting sekali di dunia pendidikan, ini ada beberapa alasan ya. Pertama, kalau kita bicara kehidupan manusia itu bermulanya di keluarga. Tapi kalau berbicara kehidupan anak, menurut saya kehidupannya itu bermula di sekolah. Ya, karena sekarang ini anak sudah masuk sekolah umur 2,5 tahun, 3 tahun itu sudah masuk sekolah. Bahkan
Pak Zainul ini anaknya sudah masuk TPA ya, tempat penitipan anak mulai umur berapa Pak Zainul ya. Nah, jadi boleh dibilang kehidupannya itu bermula di sekolah ketika dia mulai mengenal interaksi yang lebih luas itu ya. Dan sebagian besar hidupnya juga di sekolah. Kenapa? Karena bisa jadi kalau sekolah itu SD SMP kan bisa 6 sampai 8 jam ya di sekolah itu. Dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 7 sampai jam 3 setengah 4 ya di sekolah. Kalaupun di rumah lebih lama, itu malamnya tidur 6 sampai 8 jam. Jadi sebenarnya lebih banyak kehidupannya di sekolah. Kemudian yang berikutnya, siswa yang sehat mental itu akan optimal nantinya dalam mengembangkan potensi diri dan mencapai prestasi tinggi. Sebaliknya, kalau siswa itu punya masalah mental, otomatis dia tidak akan bisa berkembang prestasinya, dirinya, emosinya, psikologinya, semuanya. Ini. Dan yang harus juga diperhatikan bahwa kalau berbicara tentang gangguan mental, ternyata semuanya itu bermula dari masa anak-anak di bawah usia 14 tahun. Ya. Jadi seluruh masalah mental, gangguan mental yang terjadi di masa dewasa, ternyata kalau di tracking itu semuanya kembali ke usia di bawah 14 tahun. Ya. Ini. Kemudian gangguan mental sendiri itu bermula dari kecemasan sebenarnya ya. Kalau di psikologi disebut gangguan neurotik, nanti gangguan mood disorder, bisa jadi gangguan kepribadian. Mood disorder itu termasuk depresi, sampai akhirnya psikotik, suicide, bunuh diri. Tapi semuanya itu bermula dari sebenarnya kecemasan. Persoalannya, seringkali temuan kita mengatakan siswa yang punya masalah kecemasan itu cenderung diam. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah tanya. Dia punya masalah kecemasan atau tidak. Tidak tahu harus cerita pada siapa. Ya. Kemudian malu kalau mau cerita. Ya. Atau sebenarnya pernah cerita, ya, tapi kemudian diabaikan. Ini dianggap sepele ini. Kemudian masalah mental yang dibiarkan berlarut itu dapat menimbulkan masalah yang lebih berat, misalnya hukum, pidana, ya, ataupun gangguan mental. Dan yang terakhir, mempelajari kesehatan mental dan masalah mental itu seandainya siswa ataupun guru itu paham tentang kesehatan mental dan gangguan mental, itu akan membantu siswa ataupun gurunya juga ya sebenarnya, bagaimana mereka ketika punya masalah mental itu. Sama seperti ketika kita tahu apa itu flu, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita kena flu. Nah, contohnya seperti ini. Dan itu semua menjelaskan mengapa masalah kesehatan mental penting sekali, ya, khususnya di dunia pendidikan. Nah, ini bisa dilihat nanti ya, bagaimana hampir seluruh masalah mental, gangguan mental itu sebenarnya bermula dari anak-anak. Bahkan para penghuni di penjara itu ternyata kalau ditelisik banyak juga yang sebenarnya waktu remaja sudah menunjukkan masalah mental. Di Indonesia ini data dari Inggris, UK, tapi kalau di Indonesia sendiri saya juga pernah melakukan penelitian, ternyata angka kecemasan sosial, angka depresi, ya, kemudian angka general anxiety-nya cukup tinggi, ya sebenarnya. Bahkan lebih tinggi dari sebenarnya untuk kecemasan sosialnya ya, lebih tinggi dari rata-rata dunia. Tapi kita akan mulai bicara tentang apa itu sehat mental. Ya. Sehat mental itu bukan berarti sakit mental, ya. Tapi sehat mental itu paling tidak harus punya 4 ciri ini. Sehingga kalau Bapak Ibu guru pengen mengembangkan kesehatan mental siswanya, berarti harus fokus pada 4 ciri ini, 4 kriteria. Yang pertama adalah individu itu tahu tentang dirinya, kekurangannya, kelebihannya. Ya. Jadi tahu benar tentang dirinya. Tahu kelebihannya, kekurangannya, dan karena itu dia tahu dia nanti ke depannya aspirasi karirnya kemana. Ini contohnya. Ya. Kalau anak itu nggak punya pengetahuan tentang dirinya, nggak tahu tentang aspirasi karirnya, biasanya akan cenderung menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak peduli dan akhirnya terjatuh ke persoalan-persoalan sosial yang lebih besar. Yang kedua, dikatakan sehat mental kalau dia bisa beradaptasi dengan situasi stres sehari-hari. Artinya ketika sekolah banyak tugas dan sebagainya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan yang ketiga, ya, produktif. Produktif. Kalau siswa berarti apa? Dia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Tidak kemudian lebih banyak waktunya untuk cangkruk di jalanan, rokok-rokokan di perempatan jalan. Nah, bukan itu. Dan yang terakhir, ini yang juga harus dikembangkan, dan di Islam sangat sebenarnya jauh
lebih dulu mengatakan ini, orang itu punya kesehatan mental kalau dia bermanfaat untuk sekitarnya. 1, 2, 3 itu bermanfaat untuk dirinya. Tapi kalau sudah keempat, ini. Jadi kalau ada orang yang sudah bisa 1, 2, 3 tapi nggak bermanfaat untuk lingkungannya, nah berarti belum sehat mental itu. Ini. Kemudian ini secara khusus anak milenial sekarang, ya, itu punya masalah lebih besar daripada kita. Kenapa? Karena satu, tuntutan sekolahnya lebih tinggi daripada kita, daripada zaman saya, ya. Saya amati pelajaran sekolah sekarang itu jauh lebih sulit daripada saya dulu, ya. Ini Bapak Ibu guru tentunya juga tahu. Kemudian kompetisi dan tuntutan sekarang itu lebih tinggi daripada dulu, ya. Sekarang itu dulu itu sarjana nggak banyak, jadi sarjana sudah cukup. Nah sekarang ini nggak bisa ngelamar kerja dengan sarjana, harus dengan master, ya. Jadi terus tuntutannya lebih tinggi. Keempat adalah pertumbuhan sosial media. Nah ini juga mengandung sisi positif juga sisi negatif, ya. Anak jadi tergila-gila sama like itu jadi penting sekali, ya kan. Narsisnya berkembang, selfishnya akhirnya berkembang, egoismenya, ya. Kemudian dunia teknologi modern juga berpengaruh seperti game online dan sebagainya. Dan terakhir tidak lepas juga dari internet, ya. Akhirnya sekarang yang namanya seks bebas dan LGBT menjadi persoalan yang harus dihadapi mereka, yang zaman dulu saya itu mungkin nggak ada, ya. Ini nggak terlalu besar, ya. Dulu kita berpikir pacaran itu ya kalau SMA, ya. Mungkin kalau zamannya Pak Suprianto SMP, tapi anak sekarang SD pun sudah lihatnya seperti itu, ya. Ini lebih mengkhawatirkan. Nah ini, ya, terlalu banyak pekerjaan, PR, ya, dan sebagainya. Ini saya percepat. Kemudian apa sederhananya anak itu punya tanda masalah mental, ya. Kalau dia menunjukkan kesedihan atau gampang tersinggung, tapi itu dalam waktu yang cukup bisa dinotifikasi. Kemudian mood yang sangat tinggi, ya, jadi sangat aktif sekali, super, atau mood yang sangat rendah, ya, depresif. Kemudian ketakutan yang berlebih, khawatir, atau selalu diliputi kecemasan. Kemudian cenderung menarik diri, ya, cenderung menarik diri dari aktivitas-aktivitas yang positif, ya, dan kemudian adanya perubahan tidur dan makan, ya, ini secara sederhana seperti itu. Kemudian sekarang, ya, kalau kita berbicara bagaimana cara mengatasi kesehatan mental, ini saya percepat, ya. Bagaimana cara mengatasi kesehatan mental? Bagaimana sekolah bisa berperan dalam mengatasi kesehatan mental? Menurut saya ada 5 poin. Ya. Yang pertama, guru, orang tua, dan siswa harus paham tentang kesehatan mental dan gangguan mental. Ya, misalnya apa itu stres, apa itu depresi, ya. Mereka harus paham itu, ya. Apa itu mulai mengalami gangguan makan, mulai kapan mereka mulai ada kecenderungan untuk kecanduan yang namanya rokok, kecanduan dengan game online, kecanduan pornografi, ya, mereka mulai mengenali itu, ya. Termasuk tadi mereka bisa mengukur diri mereka itu sebenarnya cukup sehat mental atau tidak. Pastikan sekolah menjadi lingkungan aman dan nyaman. Misalnya seperti bullying, itu ternyata banyak terjadinya di sekolah, dilakukan di jam istirahat, di tempat-tempat yang sepi di area sekolah. Nah, ini berarti sekolah belum cukup menjadi lingkungan yang aman, dan ini harus diperhatikan. Kemudian agar kesehatan mental siswa membaik, maka kita harus menyediakan dukungan, misalnya apa? BK dan peer counselor. BK, ini juga ada persoalan tentang BK di Indonesia, ya. Saya dulu pernah menjadi kepala BK di tahun 2009 itu, ya. Kemudian kita melakukan kajian banyak, ya, dan ternyata saya tidak tahu kondisi yang sekarang, tapi sepertinya masih, ya. Ada masalah besar terkait BK. BK itu bimbingan konseling, ya, bimbingan konseling. B-nya di depan, konselingnya di belakang, ya. Bimbingan itu tapi kalau guru BK ditanya, BK itu apa? Menangani masalah siswa. Nah, ini. Padahal BK itu 2, bimbingan dan konseling, guidance and counseling. Bimbingan itu berarti pengembangan potensi siswa, membimbing mengembangkan potensi siswa. Konseling itu berarti menangani masalah siswa. Tapi yang terjadi BK itu hanya fokus pada penanganan masalah siswa. Ini yang sering terjadi. Ya.
Dampaknya apa? Fatal sekali ketika guru BK hanya fokus pada masalah siswa. Apa diantaranya? BK menjadi kurang aktif, cenderung hanya reaktif ketika ada kiriman kasus, sehingga perannya dianggap tidak penting. Yang kedua, ya, citra BK itu sebagai polisi sekolah, karena masalah yang ditangani pun biasanya masalah yang terkait dengan kedisiplinan dan ketertiban, sehingga anak-anak yang punya masalah psikologis ataupun masalah yang lain jadi segan ke BK. Akhirnya mereka malah tidak tertangani. Itu ya masalahnya. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan asesmen berkala, sesi cerita dan saling mendengarkan. Nah, ini ada ungkapan dari seorang siswa ya, ketika dia punya masalah dan kemudian kita asesmen. Dalam 6-8 jam per hari, 1 minggu penuh, kalau di sekolah itu hanya selalu bicara tentang rumus matematika, hafalan, sejarah, atau tugas-tugas IPA. Jadi 6-8 jam per hari kali 6 hari. Bayangkan, Bapak Ibu semua. Ya. Namun belum tentu 1 menit seminggu. Jadi 6 kali 8 itu kan berarti kalau 6 saja kali 8, 48 jam per hari, seminggu. Ya. Selalu bicara tentang matematika dan sebagainya. Namun belum tentu 1 menit seminggu aku ditanya apa yang kurasakan, bahagiakah aku seminggu ini di sekolah, ada yang mengganggu hatiku, itu nggak pernah ditanyakan di sekolah ini. Kalaupun aku cerita, kalau nggak diabaikan, dianggap sepele, ditertawakan, atau bahkan dimarahi dan dinasihati untuk ini itu. Nah ini kalau saya teruskan jawabannya apa? Padahal aku ini sudah sumpek. Ibarat gelas itu, ini sudah penuh, tapi dinasihati dicongi air terus. Akhirnya malah bukannya membaik, pikiran rasanya meledak. Ya, ini katanya siswa. Ya. Jadi yang mereka butuhkan itu malah sebenarnya diajak cerita dan didengarkan, bukan lagi seperti itu tadi. Ya. Kemudian asesmen berkala, ini penting juga. Ya. Misalnya contoh ini, ya ini bisa menarik ini ya, yang saya tampilkan ini. Hal-hal seperti ini bisa kita buatlah di sekolahan. Ya. Jadi siswa ditanya, ya secara berkala misalnya, nanti variasi ya. Saya dalam sebulan ini lebih kemana? Ya. Sedih, capek, sakit, bosan, tenang, ya, siap untuk belajar, happy, oke, ya, merasa silly, ya, merasa nggak jelas, frustasi, ya, hiper artinya emosi, sensitif, marah, ya, upset, ya, mudah marah, marah sekali, marah, pengen teriak atau pengen mukul orang. Nah, ini. Nanti kalau dia berarti frustasi, berarti sudah area hijau. Area hijau itu berarti dia harus slow down, slow down. Nah, cara mengatasinya ini, minum air, berikutnya termasuk ibadah dan sebagainya. Ya. Hal-hal seperti ini harus juga sering dilakukan. Ya. Jadi terutama pada masa pandemi ini, saya kebetulan juga punya anak yang SMP ya. Mohon maaf ini ya, saya jujur sepertinya BK kok tidak ada peranannya. Yang ada peranannya adalah guru-guru mata pelajaran yang kemudian peranannya lebih banyak memberi tugas-tugas. Ya, ini, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya jujur ini ya. Ini. Kemudian hal yang lain harus dilakukan adalah perkuat perilaku positif, kreativitas, kemandirian prososial, pengambilan keputusan, ya, bangun kompetensi sosial, kompetensi regulasi emosi, serta daya resiliensi. Daya resiliensi itu apa sih? Itu ketangguhan, ketangguhan mental. Jadi anak itu harus punya ketangguhan. Tidak apa-apa kadang itu punya problem, asal setelah punya problem, setelah kita tertimpa kemalangan bisa bangkit lagi. Itulah resiliensi. Ya. Dan itu harus kita kembangkan pada anak. Sederhananya gimana? Ya, ini. Ya. Sederhananya ikuti 4 tahap ini. Pertama, ya, berikan kesempatan mereka untuk koneksi satu sama lain. Ya. Jadi buat berbagai program acara untuk mereka saling koneksi sama lain. Tapi jangan hanya tentang pelajaran, tugas kelompok, ya, hal-hal proyek-proyek sosial dan sebagainya. Ya, ini. Kemudian beri siswa juga kesempatan untuk refleksi diri, ya, seperti tadi.
Ya, kondisi saat ini seperti apa saya, emosi saya, ya. Ajak mereka untuk siapa aku, ya, kelebihan kekuranganku, kemudian 25 tahun ke depan aku sebenarnya pengen jadi apa. Kalau 25 tahun ke depan aku ingin jadi ini, maka 10 tahun ke depan aku harus seperti apa. Kalau sekarang SMP 10 tahun ke depan itu 15, berarti 25 tahun. Berarti kalau ditarik, ya, 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan aku harus jadi apa? Berarti saat kuliah. Ya, dari situ akhirnya ketahuan kuliah itu maunya jurusan apa. Ya. Jadi yang pertama anak akan tahu, nanti nggak ada ceritanya anak salah jurusan kuliah lagi. Nggak ada yang namanya anak salah jurusan sekolah lagi. Kenapa? Karena dia tahu ke depannya nanti dia jadi apa. Yang kedua itu tadi, siswa itu ketika dia sudah punya mimpi, saya itu pengen jadi pemain sepak bola nasional, maka hari-harinya akan lebih diisi dan fokus kepada bagaimana caranya dia berlatih sepak bola agar kedepannya jadi ini. Karena dia passionnya ke sana. Sehingga ketika diajak temennya, ayo di perempatan ngapain? Ya rokok-rokokan lah. Ya. Nggak ada waktu lagi, fokus ngejar cita-citanya daripada hal-hal yang tidak berguna. Ya. Kemudian kembangkan juga self efficacy-nya, keyakinan akan kemampuan dirinya melalui 4 hal. 1, social support, beri dukungan. Ya. Biasakan kita sebagai guru orang tua memberi feedback positif daripada feedback negatif. Yang kedua, beri kesempatan anak untuk merasakan keberhasilan. Ya, mereka melakukan sendiri kemudian dipuji. Kemudian sering-sering diberi contoh inspirasi. Ya, ini namanya vicarious experience. Ya, vicarious experience. Ya, putarkan film-film, video tentang orang-orang yang berhasil. Kemudian ajak mereka untuk melihat, oh ini loh, ada orang yang dulunya sebelumnya juga tidak mampu, cacat, tapi bisa seperti ini. Menurut mereka seperti apa? Ya, ini. Dan terakhir, emotional arousal. Kalau punya endapan emosi, dengarkan. Beri mereka kesempatan untuk mengeluarkan. Ya, jangan malah sekedar dinasihati ataupun dimarahi atau dianggap sepele. Kembangkan program-program sosial. Saya rasa kalau di sekolah-sekolah Islam Muhammadiyah sudah banyak ya, Nahdlatul Ulama juga sudah banyak ini, dan itu bagus sekali ya. Dan di Indonesia kita punya kekuatan yaitu kita bangsa yang beragama, dan yang kedua kita itu bangsa yang kolektivitasnya tinggi, sehingga membuat persoalan di kita sebenarnya lebih mudah terselesaikan. Itu saja dari saya Pak, semoga memberi sesuatu manfaat. Saya kembalikan ke Pak Pri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Salis. Ini isinya daging semua ini nampaknya. Jadi memang ini perlu dieksplor lagi nampaknya ya. Ini berarti pertanda bahwa Pak Salis harus datang ke SMP saya ini. Siap. Ya, karena memang selain ini ya guru BK dimasifkan perannya, ternyata guru-guru juga perlu dapat bimbingan konseling juga nampaknya ini. Betul. Ya, ini betul, karena ini Pak Pri, sebenarnya kalau semuanya langsung diserahkan pada guru BK itu salah, karena kemampuan guru BK terbatas. Jadi para guru-guru itu mata pelajaran itu menjadi pengaman pertama. Ya. Sehingga guru-guru itu juga harus punya kemampuan tentang deteksi dini gangguan mental dan juga bagaimana penanganan awal ketika berhadapan dengan gangguan mental. Ya, betul, sepakat Pak. Dan ini nanti ke depan kita akan insya Allah kita akan ketemu lagi, tetapi secara offline supaya lebih mendalam. Explore materinya saya kira begitu. Terima kasih Pak Salis atas materinya. Ini kita langsung menuju ke materi berikutnya yang disampaikan oleh Ibu Rizky Susanti, SPSI, MSI. Kepada Bu Rizky, kami persilahkan, waktu juga sama, maksimal 30 menit. Monggo. Saya langsung share screen ya. Oke, silakan Bu. Sudah kelihatan Pak Supri? Oh, belum di sini, di layar saya belum. Ini sudah. Sudah ya? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Yang terhormat Bapak Saldi Suniardi, MPC PhD, Dekan Fakultas Psikologi UMM, kemudian Pak Zainul Anwar, MPC, Wakil Dekan 3 Psikologi UMM, dan juga sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Psikologi Islam Jawa Timur, kemudian kepada Bapak Suprianto, MPD, moderator, yang juga Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Malang, yang saya hormati juga para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan webinar ini, dan para peserta yang telah meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi tema saya itu adalah tentang kebersyukuran ya, jadi memaknai dan menumbuhkan kebersyukuran. Jadi ini mungkin konteksnya agak lebih umum karena yang membutuhkan kebersyukuran ini bukan hanya anak didik, tapi mungkin lebih juga gurunya gitu ya, guru dengan tingkat beban kerja, stres yang membutuhkan terapi kebersyukuran gitu, seperti itu. Ini saya mulai dari memaknai dulu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kebersyukuran, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya konsepnya namanya gratitude. Jadi kalau di psikologi itu yang membahas kebersyukuran itu ada aliran namanya psikologi positif. Ini alirannya cukup baru ya. Jadi gratitude ini dari bahasa Latin, yaitu gratia, yang berarti grace. Grace itu rahmat atau nikmat, atau gratus. Gratus itu artinya sesuatu yang menggembirakan. Kalau menurut Robert Emmons, ini yang sering meneliti tentang gratitude, jadi definisi kebersyukuran yang disepakati secara umum adalah rasa terima kasih dan kebahagiaan saat menerima kebaikan. Baik itu berupa sesuatu yang manfaatnya nyata dari orang lain, atau sekedar kebahagiaan ketika kita melihat suatu keindahan alam. Ini ya. Jadi ini mungkin kalau di psikologi termasuk konsep yang baru diteliti puluhan tahun terakhir gitu ya. Tapi sebenarnya konsep kebersyukuran ini sudah sangat lama. Jadi para filsuf, para ahli teologi, ajaran agama juga sudah mengajarkan tentang kebersyukuran. Jadi mungkin psikolog itu, ahli psikologi termasuk yang agak terlambat gitu ya ketika mau mempelajari gratitude ini. Nah, ada dua macam kebersyukuran kalau menurut Robert Emmons, yaitu kebersyukuran personal, yaitu rasa terima kasih kita kepada orang lain atas manfaat yang telah diberikan oleh orang tersebut atau sekedar karena keberadaan mereka. Jadi kita berterima kasih pada pasangan, berterima kasih pada orang tua, ya, pada orang lain ini fokusnya atas kebaikan yang diberikan oleh mereka pada kita atau sekedar karena keberadaan mereka di hidup kita. Nah, kebersyukuran yang kedua yaitu kebersyukuran transpersonal. Jadi ketika kita mengungkapkan rasa terima kasih pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, ya, sesuatu yang lebih besar dari manusia, misalnya pada Tuhan, ya, kepada kekuatan yang lebih tinggi alam semesta. Mungkin ya ada ya yang berterima kasih pada alam, berterima kasih pada bumi, misalnya seperti itu. Itu namanya kebersyukuran transpersonal. Nah, dari konsep ini mungkin nanti akan terlihat ya, ini kan kebersyukuran dalam perspektif Barat ya, psikologi Barat. Nah, sedangkan di sini yang mungkin akan saya banyak jelaskan adalah kebersyukuran dalam perspektif Islam. Jadi agak ada perbedaan ya antara kebersyukuran di Barat dengan Islam. Kalau dalam perspektif Islam, jadi di ayat-ayat Al-Quran juga banyak ya, jadi perintah Allah untuk kita bersyukur sebagai hambanya, dan biasanya ayat-ayat itu diiringi ya, beriringan antara syukur dengan ingat, syukur dengan zikir. Jadi mungkin kata kuncinya di situ. Ketika kita menerima nikmat, kita ingat Allah, nah itu pintu menuju syukur begitu. Nah ini jadi kalau dalam hadis itu bersyukur itu salah satu ciri seorang mukmin. Orang beriman itu hidupnya selalu baik karena ketika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, ketika tertimpa kesusahan dia bersabar. Jadi ini separuhnya ya bersyukur ini. Kemudian kalau dari bahasanya sudah disebutkan oleh Bapak Zainul Anwar, syukur itu artinya membuka, menampakkan, ya, menyingkap atau menunjukkan. Nah, lawannya itu adalah kafar, kufur, yang berarti menutup. Gitu. Kalau secara definisinya, jadi syukur ini adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri kita, baik itu secara lisan, dari hati, ya, maupun melalui perbuatan, melalui anggota tubuh kita. Jadi ini definisi yang umum digunakan dalam berbagai penelitian ya untuk meneliti kebersyukuran dalam perspektif Islam. Gitu. Nah, secara lebih lanjut,
ada yang lebih jelas ya merinci seperti apa hakikat bersyukuran, yaitu Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ini ulama besar ya. Jadi beliau ini menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, syukur itu salah satu kedudukan atau makom bagi orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Bapak Ibu ada yang pernah mempelajari tasawuf ya mungkin tidak asing dengan istilah makom. Jadi ada 3 unsur menurut Imam Al-Ghazali yang menyusun syukur, yaitu ilmu. Pertama adalah ilmu. Dari ilmu itu melahirkan keadaan hati. Keadaan hati itu ya mungkin kebahagiaan maksudnya. Lalu dari situ akan menimbulkan perbuatan. Jadi ilmu, ya kita mulai dari ilmu dulu. Ilmu dalam kebersyukuran ini maksudnya adalah ketika kita memahami bahwa nikmat atau keberuntungan yang kita dapatkan itu asalnya dari Allah. Gitu. Jadi ini mungkin yang menjadi pembeda antara konsepnya Imam Al-Ghazali ya, konsep kebersyukuran dalam Islam dengan tadi yang dari Barat, yaitu di sini fokusnya bahwa segala hal, segala nikmat itu sumbernya satu, yaitu dari Allah. Nah, untuk menguasai ilmu bersyukur, seseorang perlu mengetahui pertama, apa yang dimaksud nikmat. Jadi nikmat itu apa? Terus kedua, mengapa nikmat itu diberikan? Jadi kita merenungkan ya, kenapa saya bisa mendapatkan nikmat atau karunia ini untuk apa dalam hidup saya? Kemudian, siapa sang pemberi nikmat? Ini yang penting ya. Jadi siapa sesungguhnya yang memberikan nikmat itu pada kita? Kemudian, bagaimana sikap penerima nikmat? Jadi tidak cukup hanya mengetahui, tapi bagaimana nantinya kita menampakkan itu dalam perbuatan kita. Ini adalah ilmu. Kemudian aspek yang kedua, unsur yang kedua yaitu adalah keadaan hati ya. Jadi ketika ilmu tentang syukur itu sudah sampai pada kita, maka hati kita itu mengalami suatu keadaan, yaitu kebahagiaan yang diakibatkan oleh rasa syukur. Jadi keadaan hati ini ada 3 tingkatan. Jadi seseorang yang dikatakan bersyukur, benar-benar bersyukur itu ketika dia sudah ada di tingkatan ketiga. Jadi tingkatan pertama itu ketika rasa syukurnya itu masih terpusat pada nikmat. Jadi nikmatnya itu yang menjadi kebahagiaannya, gitu ya. Jadi misalnya seseorang, kalau di kitabnya itu dicontohkan seseorang yang mendapatkan kuda dari raja. Nah, dia masih fokus pada kudanya nih. Dia senang karena dapat kuda yang itu bisa bermanfaat bagi dia. Itu berarti masih di tingkatan pertama. Tingkatan kedua itu ketika ia mulai mengungkapkan rasa syukurnya pada orang yang memberikan nikmat itu. Orangnya. Jadi tadi dikasih kuda dari seorang raja, dia merasa bersyukurnya itu karena saya mendapat nikmat itu dari raja, gitu. Jadi orangnya. Nah, yang tertinggi itu adalah ketika seseorang merasa bersyukur, merasa bahagia, itu karena dia merasa bahwa itu adalah dari Allah. Gitu. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu kepada Allah. Allah lah yang menggerakkan atau menanamkan kemauan pada orang yang memberikan nikmat itu. Allah yang menggerakkan atau menanamkan kehendak pada raja untuk memberikan kuda pada dia bersyukur pada Allah. Nah, ini tingkatan yang tertinggi dari keadaan hati. Kemudian unsur yang ketiga, yaitu unsur perbuatan atau amal. Jadi ini amal ini dilaksanakan oleh hati, lisan, dan anggota tubuh. Jadi kalau melalui hati itu menurut Imam Al-Ghazali adalah dengan mendoakan kebaikan bagi orang-orang beriman dan seluruh manusia. Kemudian melalui lisan adalah dengan memuji Allah, yang mungkin mengucapkan hamdalah. Kemudian melalui anggota tubuh adalah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan anggota tubuh kita itu untuk beribadah dan mencegah dari perbuatan dosa. Nah, ini mungkin sudah dipahami ya secara umum seperti ini. Ini kalau menurut Imam Al-Ghazali ya. Nah, ini saya mulai masuk ke bagaimana ya kaitannya kebersyukuran itu dengan kesehatan mental. Di beberapa tahun terakhir ini sudah cukup banyak sekali sebenarnya penelitian mengenai efek atau pengaruh kebersyukuran ini terhadap kesehatan mental kita. Ya, contohnya pada konsep-konsep psikopatologi, terkait psikopatologi dan terkait dengan kesejahteraan psikologis. Jadi kebersyukuran dan psikopatologi. Jadi kebersyukuran itu ternyata bisa menurunkan simptom-simptom psikopatologi. Contohnya apa? Misalnya stres, kecemasan, dan depresi. Ya. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa intervensi kebersyukuran yang caranya adalah menulis jurnal kebersyukuran. Ya. Jadi ini ketika dilakukan eksperimen, kelompok eksperimennya diminta untuk menulis jurnal kebersyukuran selama 4 minggu.
itu ternyata mengalami penurunan depresi. Ya, ini pada tenaga kesehatan. Kemudian ada juga intervensi menggunakan jurnal kebersyukuran, sama ya. Jadi jurnal kebersyukuran kita menulis di jurnal tentang hal-hal apa saja yang kita syukuri. Gitu ya, selama 2 minggu nih, ternyata terbukti menurunkan kecemasan dan depresi pada orang dewasa muda. Kemudian ada lagi intervensi 3 good things. Ya, 3 good things, nanti saya jelaskan seperti apa intervensinya. Jadi ini juga intervensi kebersyukuran yang terbukti menurunkan stres pada orang lanjut usia. Dan intervensi ini juga itu ditemukan menurunkan kelelahan secara emosional pada guru sekolah. Nah ini ya, jadi mungkin bisa nih kalau misalnya untuk Bapak Ibu guru ya, mungkin menggunakan intervensi ini, 3 good things, itu ternyata bisa menurunkan kelelahan secara emosional. Dan kebersyukuran yang tinggi itu berkorelasi dengan tingkat keinginan bunuh diri yang rendah. Ini mungkin anak-anak muda zaman sekarang ya, mungkin ada yang mengalami depresi sampai mungkin punya keinginan untuk bunuh diri, dan ternyata di penelitian itu ada korelasinya dengan kebersyukuran. Semakin tinggi kebersyukurannya, maka semakin rendah keinginan bunuh diri itu muncul pada pikiran mereka. Begitu. Nah, kebersyukuran ini juga berefek pada kesejahteraan psikologis. Yang pertama adalah kebermaknaan hidup. Ya, jadi intervensi yang tadi, yang jurnal kebersyukuran itu bisa meningkatkan kebermaknaan hidup. Jadi seseorang itu bisa lebih memaknai hidupnya ketika dia meningkatkan kebersyukurannya. Dan ini juga bisa meningkatkan keterlibatan akademik. Karena dari kebersyukuran itu seorang mahasiswa ya, di sini sampelnya mahasiswa, dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu tujuan dari studinya, akhirnya meningkatkan keterlibatan akademik. Kemudian menulis jurnal kebersyukuran itu juga terbukti meningkatkan optimisme pada orang dewasa muda. Selain itu juga meningkatkan self-esteem ya. Self-esteem itu rasa penghargaan terhadap diri. Jadi hanya dengan ini mengingat-ingat perasaan bersyukur karena sesuatu hal, dari ketika kita mengingat dulu apa sih yang membuat saya bersyukur gitu. Dihadirkan kembali rasa syukurnya itu di sini selama 4 minggu ya, terbukti meningkatkan self-esteem. Nah, resiliensi ini ketangguhan kita menghadapi situasi yang mungkin sulit bagi kita ya. Dengan meningkatkan kebersyukuran itu ternyata meningkat juga resiliensinya. Kalau di sini pada orang lanjut usia. Dan ini ya, kebahagiaan ini mungkin sudah jelas ya menurut saya tanpa diteliti pun. Orang yang bersyukur itu insya Allah akan bahagia gitu, lebih bahagia. Jadi di sini penelitiannya kebetulan mengekspresikan kebersyukuran secara Islami. Jadi ditemukan meningkatkan kebahagiaan pada mahasiswa. Jadi penelitian-penelitian ini memang secara umum yang digunakan adalah teori-teori kebersyukuran yang mungkin tadi ya masih dalam perspektif Barat, tapi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bersyukur itu ada efek positifnya gitu ya bagi kesejahteraan kita secara psikologis dan juga mengatasi simptom-simptom psikopatologis seperti kecemasan, depresi, seperti itu. Nah, bagaimana dengan penelitian di Indonesia? Ternyata di Indonesia pun sudah banyak yang meneliti tentang kebersyukuran. Contohnya ini ya. Jadi kalau penelitian di Indonesia itu banyak yang menggunakan teori kebersyukurannya perspektif Islam gitu. Jadi sudah ekspresinya bagaimana mengekspresikan kebersyukurannya itu lebih ke cara-cara yang Islami gitu ya. Jadi ini misalnya pelatihan kebersyukuran secara Islami melalui hati, lisan dan perilaku itu terbukti menurunkan tingkat stres kerja pada guru sekolah inklusif. Kemudian kualitas dan kebermaknaan hidup ya. Jadi kebersyukuran dalam perspektif Islam itu juga berkorelasi positif dengan kebermaknaan hidup. Jadi semakin dia bersyukur, maka semakin dia bisa memaknai hidupnya pada mahasiswa. Dan pelatihan kebersyukuran dengan hati, lisan, dan perbuatan itu juga terbukti meningkatkan kualitas hidup guru sekolah inklusif. Hidup. Ini juga jadi kesejahteraan subjektif. Dan ternyata kebersyukuran Islami dalam perspektif teori Imam Al-Ghazali, jadi penelitian ini menggunakan teori Imam Al-Ghazali yang tadi saya jelaskan, itu terbukti bahwa ini bisa berkorelasi positif dengan kesejahteraan hidup pada guru SMA. Kesejahteraan subjektif ya. Kesejahteraan subjektif ini adalah kebahagiaan secara utuh yang diperoleh individu
dengan mengevaluasi dari sisi kognitif maupun afektif pada seluruh aspek kehidupannya. Jadi ini banyak sekali sudah penelitian-penelitian kebersyukuran yang sudah menggunakan perspektif Islam, dan itu hasilnya positif ya terhadap kesehatan mental kita. Nah, ini saya langsung masuk ke bagian yang ketiga, bagaimana menumbuhkan kebersyukuran. Jadi kalau dalam perspektif Islam ya, kalau di hadis kan ada arahannya seperti ini ya. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Jadi cara pertama ketika kita ingin meningkatkan kebersyukuran kita, ya kita mungkin lebih banyak melihat orang-orang yang di bawah kita dalam hal duniawi ya, dalam hal duniawi. Dengan itu kita akan lebih bersyukur, lebih memaknai nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada hidup kita. Jadi ini intervensi kebersyukuran yang selama ini banyak digunakan dalam berbagai penelitian, khususnya di Barat ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah jurnal kebersyukuran yang tadi beberapa kali digunakan di penelitian ya. Jadi menuliskan hal-hal, orang-orang atau kejadian-kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari yang menjadikan kita merasa berterima kasih. Tuh, ini bisa mungkin diterapkan ya pada diri kita sendiri atau pada anak didik kita gitu, untuk bisa mengurangi stres atau kecemasan. Kemudian yang kedua, 3 good things. Ini intervensi 3 good things ini adalah mirip dengan jurnal kebersyukuran tapi dibatasi. Dibatasi hanya menulis 3 gitu ya, 3 hal yang membuat dia bersyukur dalam frekuensi dan waktu yang sudah ditentukan secara spesifik. Misalnya sehari sekali dia nulis 3 hal baik dalam hidupnya, gitu kan? Yang dia syukuri. Kemudian yang ketiga adalah intervensi surat kebersyukuran, gratitude letter. Maksudnya adalah menulis surat. Jadi menulis surat yang isinya adalah ungkapan terima kasih pada orang-orang tertentu yang selama ini belum pernah kita lakukan. Misalnya kita ingin menulis pada siapa orang tua, misalnya selama ini mungkin anak-anak yang tertutup, introvert gitu ya, mungkin tidak secara ekspresif mengungkapkan rasa terima kasihnya menggunakan ini misalnya. Jadi menuliskan ungkapan terima kasihnya ke surat. Jadi bisa dibacakan di depan orang tersebut, atau bisa juga tidak dikirim, tapi intinya adalah dengan menulis ini untuk mendapatkan efek itu tadi, peningkatan kebersyukurannya. Ini intervensi yang khusus yang selama ini banyak digunakan untuk meningkatkan kebersyukuran. Nah, kalau dalam perspektif Imam Al-Ghazali sendiri, jadi beliau juga mengungkapkan ya cukup komprehensif ya di dalam karyanya Ihya Ulumuddin itu seperti apa sih meningkatkan kebersyukuran gitu kan. Kondisi-kondisi apa yang diperlukan bagi kita untuk bisa meningkatkan kebersyukuran. Dan ini dikaitkan dengan 3 unsur tadi, yaitu ilmu, keadaan hati, dan perbuatan. Jadi mungkin ini mirip-mirip seperti aspek kognitif, afektif, dan perilaku ya. Kalau dari aspek ilmunya, pertama adalah kita perlu mengenal nikmat hakiki. Jadi apa sih yang dimaksud dengan nikmat? Kalau menurut Imam Al-Ghazali, nikmat itu adalah kebahagiaan di akhirat dan nikmat duniawi yang mendukung perolehan kebahagiaan di akhirat. Inilah nikmat yang sesungguhnya. Ya, jadi beliau menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada 16 macam nikmat. Di antaranya ilmu yang benar, akhlak yang baik. Nah, ini juga nikmat yang berfaedah untuk dunia dan akhirat. Ada juga nikmat-nikmat duniawi seperti kekayaan, keluarga, alat-alat gerak ya tubuh kita, panca indera, itu juga nikmat. Yang itu bisa menjadi nikmat hakiki ketika ini dimanfaatkan untuk mendukung perolehan kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang kedua adalah memahami kaitan antara nikmat dan musibah. Jadi ini penting ya. Jadi bagaimana sih kita bisa bersyukur dalam setiap hal gitu. Karena kita harus bisa memahami ini. Apa itu nikmat dan apa itu musibah. Jadi ada 2 macam nikmat. Menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah nikmat tak terbatas. Nikmat tak terbatas ini adalah kebahagiaan karena dekat dengan Allah di akhirat nanti. Nah, yang kedua itu adalah nikmat yang terbatas atau yang relatif, yaitu nikmat yang tergantung sudut pandang kita. Jadi bisa jadi suatu nikmat itu akan tampak seperti musibah ketika dilihat dari sudut pandang yang lain. Sebaliknya, musibah juga bisa menjadi suatu nikmat ketika kita mengubah sudut pandang kita gitu. Contohnya kekayaan ya. Kekayaan ini kan nikmat, tapi bisa berubah jadi musibah
kita ini kekayaan ini bisa mencelakakan kita juga ya. Jadi kalau misalnya kita kaya mungkin punya ada peluang untuk kita dicuri atau dirampok, nah seperti itu. Ini jadi malah musibah gitu. Dan bahkan ilmu juga bisa menjadi musibah. Ilmu adalah nikmat, tapi ketika ilmu itu menjadikan kita sombong misalnya, nah itu menjadi musibah bagi kita gitu. Jadi ini tergantung pada sudut pandang. Ya, jadi Imam Ghazali menegaskan bahwa tidak ada nikmat di dunia ini yang tidak punya kemungkinan berubah jadi bencana. Sebaliknya, tidak ada pula musibah di dunia ini yang tidak punya kemungkinan mengandung hikmah dan berubah menjadi nikmat. Gitu. Dengan memahami ini, itu kita bisa belajar untuk memahami hikmah di balik suatu kesulitan ya. Jadi bisa melatih diri kita untuk lebih mungkin bersyukur gitu. Kita mendapat musibah, kita bersyukur gitu. Karena kita memahami ini. Kemudian ilmu yang berikutnya adalah memahami bahwa apapun yang ada di alam ini itu berasal dari Allah dan disebabkan oleh karunia-Nya. Ini penting sekali. Jadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui bahwa segala hal termasuk manusia yang menjadi perantara bagi nikmat untuk kita itu sebenarnya digerakkan oleh Allah gitu. Manusia memiliki kehendak bebas, tapi kehendak itu kan juga diberikan oleh Allah. Gitu. Allah yang menanamkan dalam diri perantara kehendak untuk menyampaikan nikmat dari Allah kepada kita. Jadi dengan demikian maka syukur kita itu akan lebih terarah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang-orang yang tidak bersyukur itu karena ini nikmat yang kita terima itu tidak kita sadari betul bahwa itu dari Allah. Contohnya kita punya mata sehat, bisa melihat. Dengan kita memakai mata ini, tapi tidak selalu menyadari bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Kalau orang yang buta, terus dia sembuh misalnya, bisa melihat, nah dia akan merasakan betul betapa bersyukurnya itu nikmat dari Allah. Oke, dari segi keadaan hati, jadi arahkan perhatian kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah, daripada wujud nikmat itu sendiri. Jadi ketika seseorang itu gembira menerima nikmat hanya karena terbatas pada kenikmatan itu, ya kenikmatan itu saja, maka itu belum bisa merasakan syukur yang sesungguhnya. Justru syukur yang sesungguhnya itu ketika dirasakan oleh jiwa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya nikmat itu kita ingat Allah gitu. Nah, jiwa kita yang ingat pada Allah itu yang syukur sesungguhnya. Gitu. Jadi tidak hanya terfokus pada wujud nikmatnya, tapi fokus pada pemberi nikmatnya. Kemudian terakhir dari segi perbuatan ya, jadi bagaimana kita bisa lebih bersyukur, kita harus mengenal amal-amal yang lahir dari syukur. Ya, jadi orang beramal melalui hati, lisan, dan anggota tubuh itu harusnya penuh dengan kegembiraan karena mengenal betul siapa yang memberikan nikmat pada kita. Jadi pertama ya bersyukur dengan hati ini adalah dengan mendoakan kebaikan untuk kaum mukmin. Ini saya sudah jelaskan tadi ya. Kedua adalah bersyukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah. Terus yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu memanfaatkan dan mendayagunakan anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah dan mencegah anggota tubuh kita supaya tidak melakukan dosa. Jadi kita harus tahu bagaimana memanfaatkan nikmat yang kita miliki ini untuk amal-amal yang benar, gitu, sesuai dengan apa yang diperintahkan atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebihnya kita harus mengenal perbuatan-perbuatan apa yang disukai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apapun yang diciptakan oleh Allah, ya, termasuk anggota tubuh kita, itu ada tujuannya. Kan? Jadi mata itu untuk apa? Tangan itu untuk apa? Gitu. Jika seseorang tidak memanfaatkan anggota tubuhnya sesuai dengan tujuan penciptaannya, nah, ini adalah indikasi dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ini dari segi perbuatan. Tuh, ini bagaimana menumbuhkan kebersyukuran dalam perspektif Imam Al-Ghazali ya. Jadi bukan hanya berterima kasih sebatas pada manusia perantaranya, tapi bagaimana kita betul-betul bersyukur pada sang pemberi nikmat yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky, Susanti, memang dahsyat materinya, juga tidak kalah daging dengan Pak Dr. Salis saya kira.
Jadi memang syukur ini dalam pandangan saya mudah untuk diucap, tetapi sulit untuk dilaksanakan begitu. Karena memang sejatinya tidak ada satu manusia pun yang mau dibilang dia itu kufur. Semua bilang saya bersyukur, tapi ternyata kita bisa menilai bahwa yang dilakukannya itu ternyata nampak tidak bersyukur. Jadi coba sebagai pertanyaan pemantik saja, Bu Rizky, kira-kira ada nggak sih indikator dia itu telah bersyukur atau dia itu tidak bersyukur begitu? Indikator bahwa seseorang tidak bersyukur. Ya, bersyukur tidak bersyukur, indikatornya seperti apa sih contohnya gitu? Ada nggak? Indikatornya adalah ketika seseorang, kalau misalnya nggak bersyukur ya, kalau tidak bersyukur itu tidak menggunakan, jadi seperti diungkapkan Imam Al-Ghazali, tidak menggunakan apa yang dia punya, nikmat yang dia miliki untuk sesuatu yang memang sesuai dengan tujuan penciptaannya. Tuh. Mungkin agak susah ya untuk dipahami ya. Maksudnya ketika misalnya tangan dipakai untuk mukul orang tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar, nah itu berarti sudah melenceng ya, bukan bersyukur gitu. Tapi ketika tangan kita gunakan untuk belajar, untuk mendapat ilmu, nah itu berarti sudah bersyukur begitu. Terima kasih Bu Rizky. Kita langsung masuk ke pertanyaan. Ada cukup banyak pertanyaan yang disampaikan di sini lewat kolom chat ini ya. Yang pertama kami sampaikan ini dari Bu Rahma. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental seorang guru yang sekaligus wali murid dengan berbagai beban pikiran, pekerjaannya sendiri, dan tugas anak-anaknya? Terima kasih. Ini saya kira cocok untuk Pak Dr. Salis nampaknya pertanyaan ini. Jadi memang keluhan semacam ini sudah terjadi di wali murid kami, Bapak. Jadi mereka mengeluh, mereka bekerja, tapi juga harus mendampingi anak belajar karena daring ini. Ini gimana Pak untuk solusinya? Kira-kira monggo Pak Salis dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Prianto ya. Ini sebenarnya juga masalah saya juga Pak ya. Ini jadi dosen, jadi dekan ya. Saya dulu juga cerita ke Mas Zainul, kalau di Malang ketua HIMSI, kemudian Jawa Timur Dewan Pakar API, di pusat juga sama. Jadi sekretaris AP2TPI, penyelenggara pendidikan psikologi Jawa Timur ya. Ini. Kemudian di masjid itu di Ranting itu selalu tiap pembangunan masjid diminta jadi ketua panitia ya, termasuk Mas Jainul ke rumah saya hari Minggu itu saya diminta jadi ketua panitia perbaikan jalan di RT ya. Anak saya juga kecil-kecil, jadi ya stres juga sebenarnya ya. Jadi jangan dibilang kalau seperti ini juga nggak stres ya. Anak saya SMP kelas 2 ya. Saya juga masih punya bayi kecil ya, jadi istri saya juga lebih repot ngurusi anak. Ya, tapi apa yang dengan segala kesibukan ini yang coba saya lakukan, artinya saya sharing saja ya. Pertama, saya sarankan gini, kalau kita sudah terlanjur memang dalam kondisi seperti tadi, maka bahasa Jawanya itu pikiran jadi kemerungsung. Bahasanya. Kalau bahasa psikologinya itu rumination. Jadi udah kayaknya kudu ya. Harus. Ini. Jadi pikiran itu sudah kayak akhirnya kayak membanjir ya. Nanti kayak kompulsif ya. Karena sudah terlanjur ke sana ya. Sehingga tidak kita memang harus break, takes time ya. Istirahat, ambil nafas ya. Ini. Tapi kalau kita orang Islam, ada sebenarnya relaksasi yang paling enak. Ya sholat sama ngaji. Sholatnya biasanya yang karena banyak pekerjaan jadi tergesa, sekali saja diniati. Ini aku sholat maghrib, ini tak niati, tak nikmati tenannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, artinya kalau semua masalah jadi kecil kalau di hadapan Allah. Itu. Jadi sekali aja diniati. Sholat yang sekarang benar tak niati. Kalau biasanya 2 menit selesai, coba tak buatnya agak lebih lama ya. Jadi mau sholat dilihat jamnya. Sekarang jam 5:15 berarti harus selesai sholat nanti jam 5:17. Wah, jadi 7 menit sholatnya gitu ya. Jadi takes time, terus ngaji ini. Jadi nggak usah ikut yoga. Kalau saya nggak usah ikut yoga. Tapi monggo kalau mau ikut yoga nggak apa-apa ya.
daripada ikut yogi, mending ikut yoga, nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya, Islam sudah mengajarkan semua dan itu lebih baik. Kemudian dibuat mulai direfleksi skala prioritas, mana yang lebih penting, ya kan? Ini coba diamati, cermati, ya. Artinya memang harus ada prioritas, tidak semuanya bisa dikerjakan, ya. Ini, ya, tidak semua bisa dikerjakan optimal, sehingga memang harus ada yang ngalah dan ini, ya. Nih, yang harus diutamakan ya kewajiban yang keluar. Kalau pribadi mungkin bisa ngalah ya. Kayak saya, oh ini berarti penelitian ini terpaksa agak lambat, ya sudah, ya. Yang penting kewajiban sebagai dekan terlaksana. Karena kalau kewajiban dekan kan terkait dengan orang banyak. Misalnya seperti itu, ya sudah ini yang kita inikan, ya. Tapi di situ paling tidak kita sudah lebih baik karena sudah istirahat, ya. Ini tubuh tidak tegang lagi. Ada skala prioritas, manajemen diri. Itu dua yang penting, ya. Itu pendekatan psikologi, nggak bisa tidak. Pendekatan yang ketiga itu Islam. Ya. Barang siapa yang dekat dengan Allah, pasti segalanya dimudahkan. Udah itu saja aku yakin ya. Kalau semuanya, jadi semakin kita kemerungsung, semakin kita panik dengan banyak mana, semakin kita dekatkan diri ke Allah. Itu saja resepnya, ya. Nggak usah pakai teorinya psikologi positif, tidak usah. Islam sudah lengkap. Begitu Pak Prianto. Ya, terima kasih Pak Salis. Jadi ada ayat ini ya, wasta'inu bisobri wasolah. Jadi mintalah dengan sabar dan sholat. Saya kira ketika ada semacam gangguan, gejala-gejala, anasir-anasir mentalnya mulai kacau begitu, kita sabar dan sholat. Saya kira begitu Pak Salis. Gitu. Betul betul. Jadi saya tuh sering kalau ngobrol dengan Bu siapa itu Rizky segala itu juga, saya ngisi materi juga cerita itu. Islam itu kalau dilihat-lihat tuh nggak logis sebenarnya. Ya, nggak logis kalau pakai kacamata manusia. Ya, misalnya begini, kita lagi sakit hati, ya kan, psikologis kita itu benar-benar marah, sedih, malah disuruh istighfar, apa nggak kebangetan tuh? Ya, wong saya tuh marah sama Pak Prianto, malah saya disuruh memperbanyak istighfar. Ya, ini kan nggak logis kalau pakai kacamata manusia. Tapi ketika kita istighfar, ternyata kita mendekatkan diri ke Allah, hati kita lebih tenang, kita melihat, oh ternyata ya saya marah pada Pak Prianto itu gini-gini, artinya ya sudah ikhlas. Lebih enak daripada ikut terapi memaafkan. Sekarang di luar banyak terapi memaafkan pakai konsep barat, ya. Obatnya Islam untuk penyakit hati istighfar itu, ya. Kalau kita kok pengen segala sesuatu ya, pengen sebelah kok kayaknya teman guru saya itu baru kerjanya loh ya, tapi kok sudah mobilnya ganti, sekarang kok expander, kemarin Agia lah, saya kok masih motor bebek ya. Diperbanyak hamdalah. Nah itu kan nggak logis tuh. Wong saya pengen kok malah disuruh bersyukur. Ya, tapi itu memang begitu. Begitu Pak Pri. Ya, terima kasih Pak Salis. Yang kedua ini dari Yuli Budi Rahayu. Ke Bu Rizky, kenapanya cocok ini pertanyaan ini. Bagaimana menanamkan nilai kebersyukuran pada anak usia remaja, SMP dan juga SMA? Ini, monggo Bu Rizky singkat saja jawabannya, nggih. Karena masih mengantri banyak pertanyaan namanya ini. Monggo. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Bu. Jadi kalau menurut saya untuk menanamkan pada remaja, mungkin yang paling penting adalah contoh ya, contoh dari orang tuanya gitu ya, atau dari guru atau pendidik lah. Jadi bagaimana dalam keseharian kita juga itu seperti itu. Jadi kita juga bersyukur, kita juga membiasakan untuk selalu bersyukur mulai dari hal-hal yang kecil ya. Jadi bagaimana kita bisa mengubah sudut pandang ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, kita melihat sesuatu yang positif bahwa ini bukan lagi kesulitan, bukan lagi musibah, tapi ini bisa jadi ada hikmah dan ada nikmat di balik itu. Nah, ini yang perlu dilihat oleh anak-anak remaja gitu kan. Jadi menjadi contoh bagi mereka seperti itu. Karena memang konsep dari Imam Ghazali tadi kan memang agak abstrak ya, cukup abstrak. Dan menurut saya memang yang pertama kali harus bisa menerapkan itu menginternalisasi dalam diri mereka itu adalah para pendidiknya. Tuh, jadi untuk anak dan remaja, maka mereka akan melihat pendidiknya seperti apa dari karakter kan. Bersyukuran ini kan sebenarnya bagian dari karakter kalau dalam psikologi positif, karakter gitu. Karakter orang tuanya yang mudah bersyukur, hal-hal kecil disyukuri begitu. Nah, anak itu akan mengikuti dari contoh orang tua atau pendidiknya. Menurut saya seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Rizky. Saya catat dua hal penting ini ya. Yang pertama keteladanan dari orang tua dan juga guru.
kemudian menjadi kebiasaan ya, pembiasaan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Saya kira cukup menjawab itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari jauh, ini dari Ibu Deviana, SMK Muhammadiyah 1 Ngawi. Langsung pertanyaan untuk materi pertama, Pak Salis ini. Ada beberapa siswa kelas 12 yang tidak minat untuk mengembangkan karir jenjang selanjutnya karena sudah merasa nyaman atau malas dan tidak mau bekerja di tempat sesuai jurusan atau belajar lagi begitu. Bagaimana merubah mindset siswa agar mereka punya motivasi dalam mengembangkan diri? Monggo Pak Dokter, silakan. Yang pertama, anak-anak seperti itu biasanya karena hatinya sudah keras. Ya. Hatinya sudah keras, sudah terbiasa dengan hal-hal yang menyenangkan saja. Sehingga ketika harus berjuang itu sudah nggak bisa. Ya. Kenapa kok hatinya keras? Karena ya selama ini nggak pernah dilembutkan. Jadi afeksinya itu nggak tersentuh. Dia punya kebutuhan akan afeksi. Ya. Karena itu langkah pertanyaannya tadi yang saya bilang, ya, emotional arousal. Diajak bicara apa yang dirasakan, mungkin ada kemarahan. Jadi intinya diajak dulu pendekatan, diajak curhat. Ya, ngobrol ngalor ngidul aja. Ya. Terus kemudian di situ mungkin sekolah bisa melakukan yang kedua, itu disebut vicarious experience. Ya. Pengalaman berhasil dengan melihat orang. Ya. Bisa lewat video, ngelihat bareng, kemudian diajak diskusi. Film di YouTube kan banyak ya, tentang inspirasi-inspirasi dan sebagainya ya. Saya kalau di UMM ini punya program, ya, ini Pak Zain itu saya minta, yudisium apa-apa itu jangan menghadirkan pembicara dari luar, hadirkan pembicara alumninya. Ya, termasuk kuliah tamu dan sebagainya, utamakan alumninya. Ya. Harapan saya apa? Karena kalau alumninya yang ngisi, itu impact-nya lebih besar daripada kalau dosen UGM yang ngisi yang bukan alumninya. Ya. Karena ini, alumni saya sekarang sudah jadi misalnya rektor di Jakarta, ada alumni kita yang jadi rektor. Ya. Ketika ngisi, ya, atau nggak usah jauh-jauh, sudah jadi pengusaha startup, sekarang punya 2-3 karyawan. Itu saja sudah, kalau kakak saya itu sekarang ada di posisi itu sekarang, dulunya dia akan sama dengan saya duduk di sini jadi peserta. Kalau kakak saya itu bisa di sana sekarang, berarti saya pun sekarang ke depan juga bisa ke sana. Nah, itu disebut vicarious experience. Ya, kita tunjukkan model-model yang kemudian kita ajak bahas bareng. Kemudian di situ ya kita lakukan ada yang namanya kayak Johari Window itu sebutannya, atau pengenalan diri. 2 komponen, ya, 2 komponen. Satu itu aja menggali dia negatifnya, ya, kekurangan dirinya dan kelebihan dirinya, ya, kekurangannya dan kelebihan dirinya. Boleh juga disaling tukarkan. Jadi saya kemudian mengisi Mbak Rizky itu menurut saya kelebihannya apa, kekurangannya apa, ya. Nanti dibuat memutar kegiatan kelompok. Akhirnya apa? Kita akan melihat bahwa tiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan, sehingga saya tidak perlu sombong dan sebaliknya saya juga tidak perlu rendah diri, ya. Kemudian bagian dari pengenalan diri tadi itu istilahnya merujuk pada tujuan akhir. Maksudnya apa? Anak sekarang ya setelah tahu kelebihan kekurangannya itu, minatnya apa, diajak. Sekarang ini hari Rabu jam 5.25, 25 tahun akan datang, saya ini sedang ngapain? Kalau sekarang usia saya 15 tahun, berarti 25 tahun akan datang itu usia 40 tahun, jam 5.25 gini saya itu lagi ngapain? Ya. Senang atau enggak? Saya sama siapa? Yang kemudian ditarik ke belakang. 25 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, berarti kan kuliah ya, pas kuliah dan sebagainya. Itu tadi. Nah, nanti akhirnya anak punya semangat. Ya. Kemudian di situ di breakdown ke, oke, kalau saya sudah tahu begitu, kaitannya dengan tadi, kita susun rencana nih, apa yang akan kita lakukan. Insya Allah nanti sudah terjawab dengan sendirinya, terselesaikan dengan sendirinya. Tugas kita hanya memberi obat yang terakhir, yaitu social support, dukungan, pujian, motivasi. Itu saja, Pak. Terima kasih Pak Salis. Ya, ini berhubung waktu sudah menjelang maghrib, saya kira tidak bisa menjawab pertanyaan seluruhnya. Nampaknya perlu juga webinar jilid kedua nampaknya ini. Nah, ini sebagai bentuk closing statement, saya kira saya minta Pak Salis memberikan pernyataan terakhirnya sebagai penutup begitu, 1 menit saja. Nanti dia Rizky juga sama 1 menit waktunya. Mau dipersilakan Pak Salis. Baik, terima kasih Pak Prianto.
Bapak Ibu semua para pendidik, satu hal yang harus kita yakini adalah Allah itu maha sempurna sehingga semua ciptaannya pun juga dalam kondisi yang terbaik, termasuk anak didik kita. Artinya setiap anak itu harus kita yakini, kita pegang bahwa mereka itu cerdas, semuanya anak cerdas. Jangan sampai kacamatanya ganti kacamata buram, ya, kacamatanya bening, semua anak cerdas. Karena kalau sekali saja kita memandang satu anak itu tidak pinter, berarti itu kita menganggap Allah itu tidak sempurna, itu bahayanya, ya. Dan itu juga akan membuat kita ketika melihat anak siswa kita itu cerdas, kita jadi sebagai pendidik juga termotivasi, ya. Dan berikutnya saran saya, mari kita dekatkan anak-anak kita pada agama, ya, melalui pengalaman-pengalaman yang positif, lebih dari sekedar doktrin-doktrin, ya, di mana anak kemudian bisa memahami tentang yang namanya bersyukur. Karena menurut Imam Al-Ghazali, obat segala penyakit itu sabar dan syukur. Itu satu paket. Itu saja. Lanjut disambung Bu Rizky, monggo. Waktu sama 1 menit, silakan. Ya, saya nggak menyampaikan banyak ya, karena memang kurang lebih pasti sejalan dengan Pak Sali. Pesan saya sih mungkin sebagai ini ya, bukan hanya anak didik yang perlu diajarkan bagaimana bersyukur, terutama pendidiknya dulu yang harus membentuk karakter dirinya sebagai seseorang yang bersyukur, pribadi yang bersyukur. Itu pertama harus pendidiknya dulu, sampai betul-betul melekat pada diri seorang pendidik bahwa mereka adalah pendidik yang mudah untuk bersyukur, baru bisa dicontoh oleh anak didiknya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky. Saya tutup dengan sedikit rangkuman saja. Yang pertama, bahwa semua guru harus menjadi guru BK. Jadi ini pesan dari Pak Salis tadi. Jadi bukan hanya orang yang berijazah sebagai guru BK, tetapi semua guru adalah guru BK. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah poin penting yang disampaikan oleh Bu Rizky adalah syukur itu ada korelasinya dengan hidupnya bermakna, kemudian kualitas hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Maka semakin dia bersyukur, semakin dia bahagia, semakin bermakna hidupnya, juga semakin dia sejahtera. Kira-kira begitu. Saya tutup dengan ini ya, sedikit kisah dari Al-Fatih ya. Kita tidak bisa menjadi Al-Fatih ya karena sudah selesai kisah itu. Tapi kita masih bisa menjadi gurunya Al-Fatih, Syekh Ak Samsudin. Jadi untuk memberikan motivasi, melahirkan Al-Fatih berikutnya, kira-kira demikian. Itu. Terima kasih dari saya selaku moderator. Saya kembalikan kepada MC untuk ditutup. Mohon maaf kalau lebihnya kalau ada salah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, insya Allah kita sambung lain waktu, dan juga materi sudah kami share di grup peserta begitu. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum webinar nasional kebersyukuran ini kita akhiri, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam saya memandu acara ini terdapat kekurangan dan kekilafan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun pamit. Assalamualaikum.